Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Oh. Ya ini. Iya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi tamanniyil mauti wa du'a'i bihi khaufa dhahabiddin. Bab menjelaskan tentang bolehnya berharap mati dan berdoa minta mati dikarenakan khawatir rusaknya agama atau hilangnya agama. Kalau kemarin kita membahas larangan berharap mati, ya, sekarang kita membahas tentang bolehnya berharap mati. Tapi dengan catatan khawatir kalau agama itu rusak, kalau jika dia terus hidup takut agamanya rusak. Di dalam maqasid syar'iyah, jadi di al-maqasid asy-syar'iyah, tujuan disyariatkannya agama itu diantaranya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi, terjaganya agama itu merupakan bagian dari tujuan syariat agama ini. Makanya nanti ada hal-hal yang mungkin terlarang, tapi demi untuk menjaga agama itu menjadi boleh.
demi untuk menjaga agama, itu menjadi apa? Boleh. Misalnya ada seorang wanita itu, kalau dia misalnya ini ya, dia mempertahankan pernikahannya kok akan semakin jauh dari agama ini, semakin jauh dari Allah misalnya ya. Kok nambah dosa terus ini. Maka dengan alasan takut agamanya terancam, seorang wanita itu yang tadinya dilarang meminta cerai kepada suami itu menjadi boleh. Karena kan ada hadis riwayat Ibnu Majah di mana Nabi bersabda, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Nah, di antara alasan yang benar itu adalah kalau dipertahankan pernikahannya itu akan semakin rusak agamanya. Itu terjadi pada Siti Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ketika beliau menggugat cerai suaminya Zaid ibn Harisah radhiyallahu an yang soleh itu, karena beliau khawatir kalau dipertahankan nanti tambah jauh dari Allah karena berantem terus ditanya itu gitu. Nah, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain, tapi secara umum begitu. Nah, termasuk ini. Kan berharap mati itu dilarang sebenarnya. Tapi kalau dipertahankan hidup akan membuat semakin jauh dari Allah misalnya gitu ya, maka berharap mati itu diperkenankan kemudian. Jadi ini bukan perkara putus asa, bukan. Tapi lebih kepada karena khawatir kalau dipertahankan terus hidup maksudnya gitu ya, itu khawatirnya nanti agama terancam. Ini khawatirnya. Ini baru diperbolehkan. Nah, namun secara umum saya sering sampaikan di sini, apapun namanya, tetap hidup itu sebenarnya lebih baik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup, harapan-harapan kita itu masih didengar oleh Allah. Karena kalau sudah mati, kita nggak bisa lagi berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau kita masih hidup, istighfar kita masih ngefek. Karena kalau sudah mati, istighfar kita udah nggak ngefek ke kita gitu. Kalau kita masih hidup, sedekah kita masih ngefek ke kita. Kalau kita sudah mati, ya kita udah nggak bisa sedekah lagi. Itu seperti itu. Makanya mumpung masih hidup, ya diperbaiki saja, terutama hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya monggo itu. Kalau misalnya itu terjadi, kalau kemarin di bab kemarin kan Nabi mengajarkan, kalau memang terpaksa minta mati, mintanya gini aja, ya Allah, kalau sekiranya hidup bagiku lebih baik, maka hidupkanlah hamba. Kalau sekiranya mati lebih baik, maka matikanlah hamba. Itu doa dari Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Tapi itu bukan doa harian itu. Mentang-mentang dari Nabi terus dikira doa harian. Enggak, itu Nabi mengatakan kalau terpaksa. Kalau terpaksa. Allahu Akbar. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, mukhbiran mengabarkan an Yusufa tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 101 itu? Allah menceritakan beliau, tawaffani muslimau wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah hamba sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah hamba atau pertemukanlah hamba dengan orang-orang yang soleh. Jadi ini ceritanya Nabi Yusuf itu sudah jadi raja. Jadi beliau itu awalnya menteri terus jadi raja di Mesir. Kawaya raya, istri cuantik pakai kof. Terus kemudian sudah spiritualnya sampai Nabi dan Rasul. Jadi karir duniawinya sampai jadi raja, sementara spiritualitasnya sampai jadi Nabi dan Rasul. Mau ngapain lagi terus?
Maka beliau rindu berjumpa dengan Allah karena semuanya udah tercapai semua. Mau ngapain lagi? Maka yang tersisa adalah keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Maka beliau berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ada yang menafsirkan demikian. Kalau sepakat dengan tafsir ini, maka ini mirip Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz itu dalam sirahnya beliau mengatakan begini, dulu aku pengen jadi gubernur. Aku jadi gubernur, kata beliau. Dulu aku pernah pengen menikahi gadis terbaik di negeri ini, Allah kabulkan. Aku menikahi putri raja. Umar bin Abdul Aziz itu istrinya itu bapaknya raja. Kakaknya laki-laki 2 itu putra mahkota yang juga jadi raja pada akhirnya. Dan Umar bin Abdul Aziz sendiri itu adalah raja pada akhirnya, khalifah. Maka Allah kabulkan. Aku berharap dapat istri yang termulia di negeri ini, dapat terbaik lah kalau bahasa kita, putri raja. Dan aku berharap jadi khalifah. Allah kabulkan jadi khalifah saya, kata beliau. Kata beliau, mau ngapain lagi saya, udah tercapai semua. Jadi gubernur jadi, punya istri yang paling baik di negeri ini dapat, jadi khalifah jadi, mau ngapain lagi, kata beliau. Udah saya mau ketemu sama Allah aja. Jadi kalaupun berharap meninggal itu ya karena sudah rindu ketemu dengan Allah, karena pencapaian duniawinya udah mentok semua. Ya kan, kebayang nggak kalau ketika ada seorang presiden memotivasi anaknya dengan mengatakan kamu harus lebih baik daripada bapak, terus tadi ya apa nuri presiden. Nah kira-kira gitu. Dulu itu khalifah, di atasnya khalifah ya apa terus, kira-kira gitu. Ini dalam pencapaian duniawi lah, dalam pencapaian apa? Duniawi. Kalau spiritualitas nggak ada habisnya. Maka Umar bin Abdul Aziz itu ngapain lagi saya? Ya kangen sama Allah itu. Maka beliau mengatakan saya tidak punya harapan lagi selain berjumpa dengan Allah. Dan beliau memimpin selama 29 bulan dan setelah itu beliau wafat. Tapi masalah negara selesai. Itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, kalau jenengan punya pencapaian kayak Nabi Yusuf, enggak, tapi kita bukan nabi tadi ya, bukan nabi. Tapi paling enggak pencapaian lahir batinnya itu melangit lah gitu. Atau kayak Umar bin Abdul Aziz gitu, monggo lah kalau mau kangen sama Allah, monggo. Nah, jadi kalau sudah kangen ketemu, tadi pengen meninggalnya bukan karena pengen mati putus asa, bukan karena kangen ketemu dengan Allah. Sebenarnya itu kan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan putrinya yang nangis, Siti Fatimah itu nangis. Dalam sirah itu. Jadi Siti Fatimah nangis dan melihat putrinya nangis itu beliau ngomong gini, karena sudah tahu malaikat maut yang datang. Karena malaikat maut sudah datang, beliau cuman bilang gini, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, Nduk, kalau bahasa kita, Nduk, Fatimah, aku sangat mencintaimu. Tapi aku rindu bertemu dengan kekasihku Allah. Nabi yo pengen wafat itu ya karena kangen sama Allah. Aku yo cinta sama kalian, keluarga beliau maksudnya itu, umatnya apalagi. Tapi aku yo kangen ketemu dengan Tuhanku Allah. Nah, jadi ya kalau karena kangen mau gimana? Dan beliau menyatakan ingin berjumpa dengan Ar-Rafiqil A'la. Ya wis, para istri beliau, putri beliau, ya wis, mau gimana lagi? Rasulullah mau ketemu dengan kekasihnya. Dan itu kan yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam juga kan, yang dalam riwayat sebelumnya yang dari dalam kitab ini sebelumnya disebutkan tentang malaikat maut yang datang kepada beliau untuk mencabut nyawa beliau. Dan Nabi Ibrahim ini satu dari sekian salah satu nabi yang saya tahu ya, itu yang diberi kelebihan oleh Allah tidak akan mati kecuali beliau mau gitu. Nabi Ibrahim itu saking mulianya itu tidak dimatikan oleh Allah kecuali dia yang mau mati. Makanya Nabi Ibrahim itu umurnya panjang juga beliau. Suatu saat malaikat maut datang mau nyabut nyawa beliau. Kata Nabi Ibrahim gini, apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka malaikat maut yang balik lagi
Dalam riwayat itu ada yang kita patut kira ini, balik lagi. Kata malaikat maut, Nabi Ibrahim boten kersa sedo ya Allah. Nabi Ibrahim boten ndak mau wafat. Kata beliau, apa tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Allah, sampaikan kepada Ibrahim, apa ndak mau seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya? Langsung balik lagi malaikat maut, kata Nabi Ibrahim, cabut nyawaku sekarang. Ya, karena seorang kekasih pasti rindu bertemu dengan kekasihnya. Allahu Akbar. Nah, harapan kita kepada Allah, jika ajal kita tiba nanti, semoga kita sedang cinta-cintanya kepada Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kesimpulannya apa berarti ini? Kematian itu ternyata tidak menakutkan bagi orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Jadi kematian itu tidak menakutkan bagi orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Dan itu anugerah dari Allah itu. Nah, kita berharap kepada Allah semoga, tadi saya ulang, ketika ajal kita tiba, saat kematian kita itu kita sedang cinta-cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pun lanjut. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Yusuf mengatakan seperti itu bukan minta mati, tapi beliau maksudnya, ya Allah, kalau ajalku sudah datang, tolong wafatkan aku sebagai seorang muslim, orang yang patuh tunduk pada ketentuan Allah. Itu maksudnya. Dan kumpulkanlah aku pada waktunya nanti dengan orang-orang yang soleh. Itu maksudnya. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan pendapat yang paling kuat yang itu, yang kedua itu tadi. Jadi bukan Nabi Yusuf berharap mati, bukan. Tapi kalau ajalku datang, tolong wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wa'an Maryam dan menceritakan Siti Maryam alaihissalam min qaufi qaulih dalam ucapan beliau, dan Allah menceritakan, mengabarkan tentang Siti Maryam alaihissalam dalam ucapan beliau di surah Maryam ayat 23. Apa kata Siti Maryam? Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ya laitani, duh ya Allah, andaikan aku mitu mati qabla hada, sebelum ini. Wa kuntu, dan adalah aku nasyam mansiya, tidak berarti dilupakan atau tidak berarti itu. Nasyam mansiya itu ya dilupakan, tidak berarti lagi. Jadi wis gak direken lah kalau bahasa kita. Kalau ini ceritanya Siti Maryam itu bukan berharap mati kalau kata para ulama itu. Beliau mengatakan ada dua takwil. Yang pertama, kebayang ya seorang wanita suci dengan izin Allah tiba-tiba hamil tidak punya suami gitu. Nah, sementara pikiran orang kalau namanya hamil mesti terjadi kontak hubungan lelaki dan perempuan kan. Nah, sementara Siti Maryam ini wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh lelaki kecuali mahramnya atau kerabatnya sendiri gitu. Siti Nabi Zakaria terutama yang memang keluar masuk mihrab beliau, yang notabene pamannya sendiri. Nah, kok tiba-tiba hamil? Nah, Siti Maryam itu membayangkan ini bagaimana menjelaskan ke kaum saya ini. Bagaimana menjelaskan pada mereka? Terus kalau sampai nanti saya difitnah, dihina, dicela macam-macam, beliau khawatir guncang gitu, tidak kuat gitu. Maka beliau berharap setelah ngono carane mending mati mawon ya Allah, daripada nanti iman saya guncang, dada saya guncang, mending saya mati saja. Kira-kira gitulah. Itu kekhawatiran Siti Maryam alaihissalam. Walaupun kemudian kekhawatiran beliau dijawab oleh Allah. Inilah pentingnya kita mentaati perintah Allah. Selalu ada solusi yang di luar dugaan. Siti Maryam itu nggak pernah membayangkan bagaimana beliau menjelaskan, tapi kemudian Allah punya cara yang di luar dugaan Siti Maryam, karena Nabi Isa itu dengan izin Allah bisa bicara saat dibawain ibunya, masih bayi sudah bisa ngomong Nabi Isa itu alaihi salam. Allahu Akbar. Makanya kan Siti Maryam itu kalau kita lihat dalam ceritanya kan bagaimana kemudian beliau itu melahirkan itu di kebun kurma, bukan kebun cemara, di kebun kurma. Jadi bukan kebun cemara, tapi kebun kurma. Kalau cemara ya apa yang mau dimakan gitu. Terus kemudian bagaimana kemudian beliau hentakkan
bumi itu hingga keluar air. Jadi bukan salju tapi apa? Air. Jadi beliau itu pas saat melahirkan itu makan kurma, bukan buah pinus. Yang kedua beliau makannya apa? Minumnya air, bukan ngerokoti salju. Itu Nabi, itu Siti Maryam alaihissalam. Terus kemudian putranya yang baru itu bisa bicara, dan putranya itulah yang menjelaskan. Itu kan solusi yang di luar dugaan Siti Maryam. Melahirkan di kebun kurma, bukan di kandang kambing. Terus kemudian di kebun kurma, bukan kebun apa tadi? Pinus. Terus kemudian minum air, bukan ngerokoti salju. Terus putranya bisa menjelaskan dengan baik. Itu dalam berita Al-Quran. Nah, itu beliau tenang, sehingga tuduhan orang tentang beliau mentah semua. Kenapa? Karena putranya yang menjelaskan. Itulah kalau orang bertakwa kepada Allah, kadang solusi itu di luar dugaan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, solusi itu napa? Di luar dugaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Kalau kita hitung-hitung bagaimana caranya Pak Irnan jadi jaksa agung, kan susah itu. Tapi kalau Allah berkehendak kan enggak ada yang sulit, Pak ya. Kun fayakunnya Allah. Kalau Allah berkehendak, kita obrolan di masjid aja tuh, siapa tahu nanti jadi beneran, Pak ya. Amin Allahumma amin. Bu ya apa caranya kan gitu. Enggak tahu bagaimana caranya. Ya, singkat kata singkat cerita, ini penting untuk kita pahami bahwa jalur langit itu ya penting. Bukan penting, sangat penting. Jalur langit itu gak ketara ning krasa. Jalur langit itu enggak ketara tapi terasa. Terus kemudian ada juga yang menafsirkan begini, Siti Maryam itu khawatir kalau beliau tetap hidup dalam keadaan mengandung tanpa suami itu, takutnya nanti beliau difitnah sehingga kaumnya diadab oleh Allah. Karena Allah mengancam untuk orang-orang yang menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu itu dengan ancaman yang berat, apalagi ini menfitnah Siti Maryam. Karena Siti Maryam ada yang mengatakan beliau adalah seorang siddiqah, ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi wanita, ada yang mengatakan begitu. Oh, ini pasti adabnya lebih berat lagi. Nah, beliau enggak mau kaumnya diadab. Makanya beliau berdoa pada Allah, ya Allah saya mati aja lah daripada mereka nanti menfitnah saya, dan karenanya mereka akan dihancurkan oleh Allah. Itu penafsiran yang kedua. Dan para ulama lebih condong kepada yang kedua tadi, yaitu karena beliau khawatir kaumnya diadab kalau menfitnah beliau itu. Itu penafsiran para ulama. Takwilnya begitu. Wa an Malikin, dan dari Imam Malik rahimahullah, an Abi Zanad, dari Abi Zanad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? La taqumu sa'atu, tidaklah tegak kiamat itu, hatta yamurra rajulu, hingga lewat seorang lelaki, bi qabri rajuli, ketemu dengan kubur seseorang yang lain. Fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani makanah, andaikan aku berada di posisinya. Jadi kiamat ini hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi kiamat tidak tegak kecuali ada orang lewat di kuburan terus dia berharap dia saja yang mati. Kenapa enggak saya saja yang mati, kok dia yang mati? Itu karena saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, sampai dia kalau ada orang mati dia membayangkan kenapa enggak saya saja yang mati, kok dia duluan. Itu diantara penjelasan para ulama dalam hadis ini. Saya enggak tahu ya itu sudah terjadi sekarang atau tidak. Tapi yang pasti saking beratnya keadaan di akhir zaman itu sampai seseorang berharap kalau dia saja yang mati. Agar maksudnya tadi selamat dari fitnah akhir zaman yang luar biasa itu. Kita tidak usah ngomong nanti, sekarang saja itu sudah luar biasa sekarang itu. Sekarang itu sudah sangat luar biasa. Kita kalau tidak punya pondasi dasar ilmu yang benar, itu kita betul-betul akan mengikuti arus. Padahal dalam Islam itu hidup itu bukan mengalir. Kalau dulu orang mungkin mengatakan hidup itu mengalir saja misalnya. Tapi dalam Islam hidup itu bukan mengalir, tapi mengarah dalam Islam itu. Apa bedanya mengalir dengan mengarah?
Kalau mengalir kan kita mengikuti aliran itu. Ya kalau nyangkutnya bener mending, kalau nyangkut ke sepiteng kan ya repot. Ya itu seperti itu. Makanya kita ini diperintah untuk mengarah. Bukan apa? Bukan mengalir. Artinya kita punya tujuan, dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengalir tapi mengarah. Kalau orang Jawa dulu punya istilah ngintiro ning ojo kintir. Ngintiro itu menghanyutlah, tapi jangan terhanyut gitu. Kalau menghanyut kita mengendalikan. Jadi kita ada kendali gitu loh, enggak asal ngikut. Tapi kalau hanyut kita enggak berdaya. Nah, sekarang arus informasi, berbagai macam informasi masuk tanpa bisa kita filter. Itu kalau kita nggak cukup pondasi dasar ilmunya, terutama dalam masalah agama, wah bisa kacau kita ini, bisa kacau. Karena orang sekarang itu kalau kita bicara pinter ngomongnya itu pada pinter ngomong semua kayaknya itu. Cuman orang yang tahu pondasi dasar ilmu paham betul mana argumentasi yang argumentatif dan mana argumentasi yang otot-ototan tuh kita akan tahu. Apalagi naudzubillah di akhir zaman ini semakin banyak provokasi-provokasi untuk mengadu domba. Nah, hati-hati mawon nggih. Jangan sampai kita terprovokasi untuk bisa diadu domba. Karena sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu berarti kita domba. Dan sehebat apapun kita kalau masih bisa dipancing berarti kita ini ikan. Semoten mawon. So, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing. Faslun ay hadza faslun, penjelasan. Qultu katakan la ta'arudhu, tidak ada pertentangan baina hadza tarjamati wallati qablaha lima nubayyinuhu. Jadi tidak ada pertentangan antara pembahasan ini dan pembahasan yang sebelumnya karena terkait dengan apa yang akan kami jelaskan nanti insyaallah, kata beliau. Amma Yusuf, adapun Nabi Yusuf alaihissalam, faqala, maka berkata siapa? Qatadah, Qatadah. Lam yatamannal mauta ahadun, tidaklah berharap mati seorang pun, baik dari kalangan nabiun, nabi wala ghairu, dan tidak pula selain nabi, illa Yusufa, kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Hina takamulat alaihi an-ni'am, ketika telah sempurna atas beliau nikmat, wa jumi'alahu asyumul, dan dikumpulkan untuk beliau segala-galanya. Tadi saya ulang, Nabi Yusuf itu pencapaian duniawinya sampai jadi raja, pencapaian ukhrawinya sampai jadi nabi dan rasul. Itu karir yang sudah mentok semua itu. Jadi karir yang sudah mentok semua, kan di atas nabi dan rasul nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Raja juga sama, di atasnya raja tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya terus saya ulang dalam masalah ini, Nabi Yusuf istaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla. Beliau kangen ketemu dengan Tuhannya yaitu Allah azza wa jalla. Faqala, maka beliau berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Surah Yusuf ayat 101 itu. Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku minal mulki, sebagian dari kerajaan. Wa 'allamtani, dan Engkau mengajarkan kepadaku min ta'wil hadis, takwilnya beberapa mimpi atau kejadian-kejadian yang ada itu. Ya, Nabi Yusuf ini dikasih segala-galanya oleh Allah, mau ngapain lagi? Enggak ada lagi harapan selain dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kalau untuk kita supaya punya rasa seperti ini bagaimana? Minta kepada Allah. Saya ulang ya, kalau kita ingin punya rasa seperti ini, minta kepada Allah. Minta agar kita ini diberi rasa kangen tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi itu kan ada doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka, itulah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan seterusnya itu. Intinya kita minta agar di hati kita ditanamkan cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya ditanamkan cinta dalam hati kita kepada Allah, kata kunci daripada iman dan amal soleh yang benar.
Ini supaya di hati kita ditanamkan rasa cinta dan rindu kepada Allah itu harus ada iman dan amal soleh yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 96 itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh itu dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya rasa cinta dan kasih sayang itu. Sebentar. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, supaya kita ini diberi rasa rindu dalam hati kita kepada Allah, maka tanamkan dalam hati kita itu keimanan yang baik dan benar dan beramal soleh dengan baik dan benar. Maka dengan itu insya Allah kita akan diberi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pembahasan setelah ini nanti insya Allah begini, ketika atau sudah kemarin ya, Siti Aisyah itu kan menyatakan, siapa di antara kami yang senang dengan kematian ya Rasulullah. Lalu bagaimana seorang bisa mencapai tingkatan mau mati karena rindu mau berjumpa dengan Allah? Bagaimana caranya? Maka Nabi menjelaskan begini, nanti orang itu ketika menjelang wafat akan Allah tampakkan kepadanya itu surga. Nah, begitu melihat surga, disitulah orang ingin ketemu dengan Tuhannya. Maka itulah diantara makna bahwa ketika orang itu rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Itu maksudnya. Ya kalau umumnya kita sekarang ditanya, pasti jawabannya nggak akan siap semua kan. Jangan saya tanya apa siap mati, jawabannya pasti nggak siap semua. Tapi tidak usah khawatir. Sekarang kita ngomong belum siap tidak apa-apa, tapi jangan ngomong takut mati ya. Kalau takut mati itu penyakit. Kalau ngomong belum siap tidak apa-apa. Belum siap karena merasa maaf, stop amal soleh kita masih, ya Allah sedikit amal kita, terus dosa kita masih banyak, tobat kita masih kurang maksimal. Jadi kalau jenengan saya ngomong belum siap masih tidak apa-apa lah. Tapi kalau ngomong takut mati jangan, saya masih takut mati jangan. Kenapa? Karena takut mati itu penyakit. Takut mati itu apa? Penyakit. Yang betul bagaimana? Gini, sudah jalani saja yang sudah ada ini dengan syukur, dengan ridho, dengan sabar. Tidak usah khawatir, nanti pada hari di mana ajal kita datang, insya Allah kita akan dibuat oleh Allah rindu berjumpa dengan Allah dengan ditampakkannya aneka kebaikan-kebaikan. Saya mungkin sering ceritakan di sini ya, kan kematian itu tidak terjadi begitu saja sebenarnya. Kita yang masih hidup itu mungkin menganggap tiba-tiba ada orang habis main tenis, istirahat, meninggal. Ada orang mungkin habis bersepeda, istirahat, minum teh, meninggal. Ada orang pagi masih nganter istrinya ke pasar, sore meninggal. Ada yang suaminya, istrinya ke pasar, pulang sudah meninggal suaminya. Padahal dalam keadaan tidak sakit misalnya. Macam-macam. Kita mengatakan itu semua mendadak. Tapi bagi yang meninggal sendiri, kalau kita merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, itu tidak mendadak itu. Ada proses, dan untuk orang-orang yang model dibuat rindu ketemu dengan Allah, itu prosesnya indah gitu. Enggak serem prosesnya itu. Hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kama kata Imam Al-Qurtubi, sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang, yang bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal dunia itu sejauh mata memandang, dan SOP-nya malaikat pendahulu yang datang itu wajib mengucap salam, permisi dulu. Bentuknya indah, wangi dan menyenangkan. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah, sehingga orang yang akan mati itu ketika dia mau cerita ke temannya atau ke saudaranya bahwa dia mau mati, itu teralihkan ngomong yang lain, gak jadi. Kenapa begitu? Karena yang bersangkutan dirahasiakan keberadaannya. Para malaikat ini dirahasiakan keberadaannya oleh Allah. Tapi orang yang akan mati itu tahu. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan itu bahkan terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia.
Kalau selama ini kita dengar ada istilah 40, 100. Kalau dalam hadis yang dimaksud kata Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bahkan terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau di hadisnya Nabi nggak nyebut waktunya, tapi Siti Aisyah ketika mensyarah hadis itu 1 tahun. 1 tahun. Ditemani oleh malaikat untuk apa? Untuk membantu orang yang akan mati itu supaya husnul khatimah. Sebegitu baiknya Allah. Kalau orang itu baik, tapi kalau orang itu jahat, oleh Allah dibiarin. Kalau dia nyerempet ke hidayah, langsung Allah sabet sehingga dapat hidayah insya Allah. Kalau enggak ya sakarepmu kono wis. Iya itu kira ya sakarepmu. Memang begitu. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Nanti pada hari hanya, pada hari H kematian itu, malaikat maut datang permisi lagi. Ya tadi kan malaikat pendahulu, sekarang malaikat mautnya yang datang. Itu permisi juga. Bahkan kalau kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang yang akan mati ini rajin membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu dikawal oleh malaikat Jibril kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 8 itu kata Imam Al-Qurtubi. Dan malaikat Jibril itu akan berkenalan diri dengan mengucap salam, Assalamualaikum amma ta'rifuni, apakah Anda mengenal saya? La man anta, tidak, saya tidak kenal siapa Anda, kata orang yang akan mati. Itu dalam kitab ini diterangkan begitu. Kata malaikat Jibril, ana Jibril, saya Jibril, amaroni Allah, Allah merintahkan saya untuk menemani Anda menjelang kematian Anda. Dan apa fungsi malaikat Jibril dalam hal ini? Menghalau setan-setan dari bangsa jin yang akan menggoda dia untuk su'ul khatimah. Dan pada saat kedatangan malaikat maut, kebayang nggak malaikat maut datang, komandannya ada di situ, malaikat Jibril. Oh berarti ini orang yang baik. Karena orang yang baik maka SOP-nya dia wajib mengucap salam. Surah An-Nahl ayat 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi malaikatnya permisi dulu. Dan di kitab ini diterangkan Nabi Ibrahim pernah bertanya sama malaikat maut. Tunjukkan ke saya bagaimana bentuk kamu ketika mencabut orang yang beriman. Indah sekali bentuknya. Kata Nabi Ibrahim, tidak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja udah sewenang. Orang ngelihat kamu aja udah sewenang. Coba tunjukkan ke saya bagaimana bentuk kamu kalau nyabut nyawa orang kafir. Serem bentuknya itu. Kata Nabi Ibrahim, tidak usah ngelihat neraka, ngelihat kamu aja udah tersiksa rasanya. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bentuknya wangi, indah gitu. Udah begitu, orang yang akan meninggal itu kan dia mengalami 2 keresahan yang sangat pada saat menjelang kematiannya. Keresahan yang pertama itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan, terutama tentang anak-anaknya. Kemudian yang kedua, setelah itu saya kemana? Setelah mati itu kemana? Itu keresahan yang kedua. Dan kalau orang yang baik, dan semoga kita termasuk orang yang baik, amin insyaallah, itu keresahannya dijawab oleh para malaikat. Keresahannya dijawab oleh para malaikat. Sehingga ketika dia bertanya tentang anaknya itu, apa kata para malaikat dalam riwayat yang ada di sini? Anda nggak usah khawatir. Keluarga Anda yang Anda tinggalkan, termasuk anak-anak Anda, dijamin oleh Allah keadaannya baik karena kebaikan Anda. Jadi kalau kita ini baik, insya Allah anak cucu kita dijamin menjadi apa? Baik. Itu yang saya sering sampaikan di sini. Perlunya kita orang tua nirakati anak itu. Jadi kita sebagai orang tua nirakati anak itu perlu. Kalau kakinya kesemutan selonjor monggo Pak, betul napa? Selonjor mau, betul napa? Kan Bapak kakak kakinya sakit. Monggo yang lain kalau mau selonjor juga boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh. Saya takutnya Bapak tersiksa gitu betul. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara ini ya berarti semua keresahan itu dijawab oleh malaikat kalau kita, dan semoga kita termasuk orang yang baik itu. Dan ini yang saya ulang tadi, pentingnya kita sebagai orang tua nirakati anak. Nirakati anak maksudnya apa? Dengan laku takwa kita, laku jujur kita, dzikir wirid kita, itu sedikit banyak berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Ini yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, bahwa ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar.
Itu seperti itu. Maka terus kemudian keresahan yang kedua muncul. Setelah ini saya kemana setelah ini? Maka dijawab oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Jadi Anda dijamin masuk surga, enggak usah takut, enggak usah sedih, Anda dijamin masuk surga. Nah, itu diantaranya berkaitan dengan masalah orang yang akan meninggal dunia itu nggak langsung gitu loh. Jadi ada proses yang indah bagi orang-orang yang baik gitu. Dan pencabutan nyawa itu dimulai dari ubun-ubun dan versi Ahmad itu. Yang ketarik dari arah kaki sampai di sini berhenti sebentar melihat surga itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Melihat surga. Semoga kita melihat surga yang ada Rasulullahnya SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, begitu melihat surga itu orang yang akan meninggal itu kangen ketemu dengan Allah. Maka kematian tidaklah menakutkan. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Tuhannya itu. Bahkan ada riwayat yang lemah dalam hadis kitab ini, ada hadis tapi lemah hadisnya. Disampaikan Imam Al-Qurtubi untuk mungkin tambahan informasi saja. Jadi ketika melihat surga itu, terus orang ini ditawari oleh malaikat, mau lanjut apa balik ke dunia lagi? Mau lanjut ke surga atau balik ke dunia lagi? Maka orang yang ditawari itu mengatakan sambil melihat ke arah dunia gitu, kembali ke tempat yang sumpek itu. Enggak, lanjut aja. Nah, jadi ya memang ajalnya sih. Jadi memang apa? Ajalnya. Allahu Akbar. Nah, ini diantaranya. Jadi jangan dikira orang mati terus tiba-tiba itu enggak. Itu tiba-tiba menurut kita yang masih hidup. Tapi kalau orang yang menjalani sendiri itu tidak tiba-tiba. Cuman ya kemarin saya terangkan di sini kan bahwa orang yang nggak tahu dikira malaikat itu jin gitu loh. Orang yang nggak tahu dikira malaikat itu jin yang dia lihat. Makanya kadang-kadang dia minta diruqyah. Padahal itu ternyata malaikat. Allahu Akbar. Terus kemudian fastaqaila waqila dan dikatakan, ada yang mengatakan inna Yusuf, aslinya Nabi Yusuf alaihissalam lam yatamannal mauta, beliau tidaklah berharap mati. Wa inna ma tamannal muwafata, akan tetapi beliau itu berharap wafat alal Islam, atas agama Islam. Maksudnya beliau ingin wafat sebagai seorang yang di atas ajaran agama kakek moyangnya itu agama Islam. Ai maksudnya idza jaa ajali ya Allah, apabila telah datang ajalku, tawaffani, wafatkanlah aku musliman, sebagai seorang yang pasrah patuh tunduk pada ketentuan Allah. Wa hadha huwal qaulul mukhtaru, dan ini adalah ucapan yang terpilih fi ta'wil ayati, dalam menakwilkan ayat, inda ahli ta'wil, menurut ahli ta'wil, wallahu a'lam. Jadi Nabi Yusuf bukan berharap mati, tapi kalau sudah tiba ajalku ya Allah, maka wafatkanlah aku dalam keadaan pasrah patuh tunduk kepadamu. Dan dalam Islam kita diperintah untuk berdoa yang serupa dengan redaksi misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Doa ini enggak boleh kita remehkan ya. Karena Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kok bolak-balik baca doa itu? Karena kalau Nabi yang baca doa itu kan maksudnya untuk kita kan itu. Apa jawaban beliau? Ya, saya khawatir karena hati itu seperti uang logam yang dimainkan di antara jari-jari Allah. Tidak usah dibayangkan ya, pokoknya diimani saja. Jadi maksudnya Allah itu kuasa membolak-balikkan hati hambanya gitu. Allah itu kuasa. Karena gini, nun sewu, kalau dalam menjelaskan hadis tentang yang muqallibal qulub, banyak ulama yang mengatakan bahwa kita ini tidak punya kuasa bahkan terhadap hati kita sendiri. Bahkan kita tidak punya kuasa terhadap hati kita sendiri. Saya nggak tahu, pernah nggak dalam hati kita berkecamuk tentang misalnya dua hal yang berbeda. Dalam satu hati itu ada. Jadi kadang kita itu berhadapan dengan diri kita sendiri. Jadi kadang kita itu berbeda dengan diri kita sendiri. Karena ada dua perasaan. Pernah nggak ngalami benci tapi rindu? Pernah ngalami benci tapi rindu? Oh pernah ya. Artinya itu kan satu situasi di mana satu sisi kita
pada seseorang yang sama kita rindu, tapi sisi lain kita benci. Benci tapi apa? Rindu. Tapi bukan lagunya siapa itu, Pak? Siapa? Iya itulah. Iya. Allahu Akbar. Iya lah, kalau aku nanya lagu kan sama beliau. Gitu. Jadi singkat kata singkat cerita ada kondisi seperti itu. Ada kok ya Anda mungkin pernah merasakan bagaimana kita sering berantem dengan diri kita sendiri antara iya apa tidak. Antar logika dan hati aja sering berantem kan. Jadi kalau hati maunya maju, logika maunya mundur misalnya kan sering terjadi seperti itu. Tapi terlepas dari itu, ya itulah sunatullahnya bahwa pada akhirnya semua kita akan menghadap kepada Allah, besar harapan kita agar kita diwafatkan dalam badan sebagai orang yang membawa iman dan Islam. Karena kita ingat dulu ada Bal'am bin Ba'urah. Itu kalau berdoa itu tangannya belum turun sudah Allah kabulkan, matinya kafir. Dulu ada ulama namanya Barsisa, ulama besar Bani Israel, matinya ya kafir. Dulu ya ada yang lain-lain lah, yang mungkin kita pernah membaca kisahnya bagaimana kemudian orang-orang yang itu diantaranya juga. Makanya kita harus jangan meremehkan pertolongan, mohon pertolongan Allah agar kita dimatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam itu sendiri. Walaupun kenapa Pak? Iya itu. Walaupun saya ulang sekali lagi, ada juga orang yang justru masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Kayak Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya itu. Ketika beliau berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu masuk Islam setelah mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Ada yang mengatakan bukan kalah tapi seimbang karena sebelumnya Nabi menang kan. Nah, tapi bahasa Qur'annya kalah kalau bahasa Qur'annya. Di surah Ali Imran ayat 140 itu. Nah, tapi itu malah masuk Islam setelah itu gitu. Dan banyak, makanya saya ulang harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa mohon pada Allah agar kita ini diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Masalah itu masalah yang lain, mau nggak Pak? Oke. Yang Pak Ustadz sampaikan itu untuk diri pribadi, kalau misalnya orang merasakan untuk kematian. Tanya saya ini, bagaimana kalau orang lain bisa merasakan atau tahu kematian orang lain? Itu anugerah atau apa? Makasih Pak. Ada orang lain bisa merasakan kematian, ada seorang bisa merasakan kematian orang lain. Itu gimana Pak? Gimana itu? Kok saya nggak paham? Mas gimana maksudnya? Bisa tahu tapi kita nggak tahu ya bukannya. Gini, mau ngomong, nggak apa? Jadi ada perasaan dari orang itu, kok kayak ada firasat gitu ya untuk. Oh firasat, oh baik ketemu kata kunci firasat baik. Itu satu. Nah yang kedua juga kok bisa merasakan ada malaikatnya lewat. Iya, baik. Baik, saya mau terangkan dulu. Baik, pertama saya mau berangkat dari kata firasat dulu. Baik, saya mau berangkat dari kata firasat. Firasat itu kita itu diperintah oleh Nabi untuk berhati-hati dengan firasat seorang mukmin. Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru binurillah. Kata Nabi begitu. Hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Saya pakai yang hasan atau yang sahih aja. Jadi redaksinya itu takutlah kalian, berhati-hatilah kalian kepada firasat seorang mukmin karena dia tidak melihat kecuali dengan cahaya Allah. Nah, di dalam hadis ini kalau kita bicara firasat, kan ini kok begitu kuat perasaan feeling nih kayaknya mau meninggal gitu ya tentang orang lain gitu kan. Maka itu tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita remehkan. Terus yang betul bagaimana? Ya selagi ajal belum datang diupayakan dulu aja. Diupayakan aja apa yang bisa kita lakukan. Entah bersedekah, mendoakan atau apa. Sampai betul-betul nanti Allah beri keputusan. Itu satu dulu.
firasat itu ketajaman memandang dengan cahaya Allah, Pak. Jadi itu anugerah juga sebenarnya itu. Cuman berat juga kalau kita itu. Yang kedua, begini, malaikat itu kan ada energinya. Ada orang-orang tertentu itu yang hafal betul. Biasanya kalau begini perasaan, ya kita nggak bisa melihat ya, Pak. Tapi kan kadang ada orang tertentu yang punya kepekaan intuisi untuk bisa merasakan energi itu. Biasanya kalau begini energinya malaikat maut biasanya gitu. Kencang ya? Iya betul. Tahun 2005 ke belakang saya, 2005, 2004, pokoknya ke belakang gitu lah, sampai yang saya sadari itu sampai dengan Alia itu. Saya itu pernah punya perasaan, saya nggak ngomong kemampuan, punya perasaan gini. Saya misalnya lewat di satu rumah gitu ya, ada rumah saya lewati, itu terasa sesuatu gitu ya. Saya nggak tahu, cuma saya gini, biasanya kalau ada rasa ini, ada yang mau meninggal biasanya tapi itu. Ini yang saya ngomong firasat tadi itu. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang saya kan ada karakter tertentu, Pak. Biasanya itu. Itu saya lewat rumah seseorang itu, selang berapa waktu saya dapat kabar orang ini meninggal. Satu dulu. Terus kemudian ketika Pak D saya mau meninggal, itu saya juga punya merasakan sesuatu yang biasanya kalau itu terasa ada yang mau meninggal biasanya. Dan betul nggak lama Pak D saya meninggal. Dan alhamdulillah kan saya nggak punya perasaan itu lagi, jadi saya tenang sekarang. Dulu itu agak gimana gitu dulu tapi sekarang udah alhamdulillah itu. Tapi saya tidak mengatakan saya melihat malaikat dan saya juga tidak berani memastikan. Saya cuma ngomong biasanya itu. Itu sebelum tahun 2005 lah saya begitu itu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi, mungkin karena banyak dosanya. Tapi saya lebih senang begini daripada saya terus tahu malah saya bingung itu. Kenapa? Iya beban, mending gini aja itu. Nah, itu sebelum tahun 2005 Pak itu. Itu saya pernah alami, tapi bukan melihat lah ya, cuman ada perasaan yang biasanya kalau rasa itu yang muncul biasanya malaikat maut biasanya, tapi itu biasanya. Itu wallahu a'lam bishawab biasanya. Ya tapi saya ulang, ini kembali pada Allah. Dan kalau memang Bapak hingga detik ini misalnya ada rasa itu, ya diantisipasi saja karena selama ajal belum datang negosiasi masih berlaku. Tapi kalau ajal sudah datang negosiasi sudah tidak berlaku biasanya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Saya pernah mendengar kalau ada kita, kalau ada di keluarga kita ataupun siapa itu ada yang meninggal, itu jangan mayit itu ditinggal sendirian. Karena informasinya dari yang saya dengar tuh setan tuh masih mengganggu. Nah, sedangkan kan kalau kita makhluk hidup kan masih digoda. Iya. Tapi ini mayit. Nah itu apa seperti itu? Kenapa harus, kan biasanya kan ada mayit gitu kan. Kalau pada saat masih suasana belum sampai seandainya mau dimakamkan besok pagi, kita kan mungkin dalam waktu tertentu masih bisa ada yasinan ataupun yang lain lah, berdoa sedikit. Tapi kan namanya orang yang nungguin orang meninggal kan pasti ngantuk, tidur. Ada yang nggak mungkin biasanya ada yang tidur di sampingnya mayit, atau mungkin ya ke kamar, artinya mayit itu tinggal sendiri. Itu bagaimana sekali? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga pernah baca doa Nabi itu saat dikubur itu, diantaranya Allah jauhkanlah dia dari setan itu. Saya mencoba memahami, kan orang kalau sudah meninggal kan sudah enggak digoda setan lagi, wong dia sudah final. Nah, ternyata saya paham itu gini. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dalam pemahaman saya. Kan setan itu ada syayatinal insi wal jin. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Setan itu minal jinnati wan nas. Jadi ada setan jin, ada setan manusia.
Dulu di bangsa Arab itu, kenapa Nabi mendoakan orang yang mati ini selamat dari godaan setan, gangguan setan? Dulu kalau di Arab, dulu ya, itu ada tradisi maling kafan. Jadi dulu kain itu sesuatu yang mahal. Maka ada profesi maling kain kafan karena saking butuhnya kain. Maka dulu itu jenazah itu dimakamkan sedalam mungkin supaya di samping binatang buas tidak bisa menggalinya, supaya maling itu juga tidak bisa mengambil kain kafannya. Sehingga masyhur dalam riwayat yang mungkin ada pernah baca, ada orang yang nyolong kain kafan, ternyata yang meninggal itu bunga desa setempat, kayak cantik. Lah malingi kepingin ya, loh, iki wong itu kayak wayu, sampai akhirnya terus maaf terjadi, ya kan itu mengganggu namanya. Yang ganggu itu apa namanya? Setan. Nah, itu yang pertama. Nah, di kita ini orang yang mati di waktu-waktu tertentu dianggap kain kafannya itu keramat. Sehingga ada orang di daerah tertentu itu kalau mati Kemis Kliwon atau Senen Pon atau apa gitu, itu dijaga sampai beberapa waktu dijaga. Karena itu diincer itu kain kafan mayitnya itu. Iya, kenapa? Talinya itu untuk tali pocongnya itu untuk mbu pesugihan, mbu pelet, mbu apa. Nah, itu setan namanya itu. Nah, kenapa? Iya, dari tertarik. Maka itu setan. Nah, itu setan dari bangsa manusia. Itu yang saya pahami itu gitu. Oh, ini mungkin yang maksudnya Nabi itu setan itu karena memang ada maling kain kafan. Di Arab aja ada maling kain kafan, di Jawa yaitu tadi untuk orang yang mati di waktu-waktu tertentu itu dianggap kain tali pocongnya itu keramat. Nah, itu potensi dicolong, makanya terus dijaga itu. Kira-kira gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Itu sama, jenazah yang mati suruh jaga takut tali pocongnya dicuri, Pak, sama orang tuh. Karena meninggal di waktu-waktu tertentu itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan setan itu. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Karena kalau orang udah mati udah final itu. Udah final berarti ya sudah enggak ngaruh lagi itu kan seperti itu. Karena sudah meninggal tadi itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain? Ustaz. Nggih, monggo. Ya, Pak. Ustaz, jadi mau tanya tentang hakikat umur. Nggih, terus? Ustaz. Nggih, terus. Apakah umur misalkan si fulan ditentukan 63 tahun meninggal misalkan di hari Senin. Iya. Apakah itu sudah ditentukan dari awal ataukah sesuatu yang masih bisa bergerak gitu? Karena kebetulan orang tua saya baru aja meninggal bulan lalu, Ustaz. Memang prosesnya sakit cukup lama seperti itu. Kadang ada orang datang gitu, mungkin belum minta maaf atau minta maaf keluarga yang jauh. Apakah matinya keturunan Nabi Adam itu bergantung pada maaf orang lain atau senantiasa memang ditentukan sama Allah? Sampun? Baik. Saya doakan semoga Bapak diberi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Amin Allahumma. Dan orang tua Bapak semoga dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya yang maha luas. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi gini, ajal itu pertama saya bicara takdir secara umum dulu ya. Jadi takdir dicatat atas perintah Allah di Lauhul Mahfuz itu bahkan sudah dicatat sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau mengenai nasib itu takdir bagian kita. Itu telah Allah tetapkan saat kita di kandungan orang tua kita berusia 40 kali 3. Nah, pertanyaannya gini sekarang menariknya. Ajal atau umur itu bisa dinegosiasikan enggak? Kalau asal ajal belum datang ya, bisa ditambah untuk dan dikurangi. Ya, jawabannya bisa. Salah satunya dengan doa, silaturahim, dengan berbakti pada kedua orang tua. Termasuk juga diantaranya adalah apa yang terjadi pada Nabi Adam. Nabi Adam itu, ini hadisnya Sahih riwayat Ahmad. Hadisnya, seingat saya hadisnya Sahih li ghairihi. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya Sahih ada dalam kumpulan Sahih hadis qudsi.
Nabi Adam itu ditampakkan kepada beliau keturunannya sebelum beliau turun dari surga saat itu. Ditampakkan kepada beliau semua keturunannya. Ruhnya tentunya ya. Terus Nabi Adam itu tertarik dengan salah satu keturunan beliau namanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam dalam hadis qudsi itu, hadisnya sahih atau kamakal, ya Allah ini siapa? Kok bagus banget kalau bahasa kita. Kata Allah itu keturunanmu namanya Daud. Di nama kita itu sudah ada sejak di zaman azali itu. Nama kita itu. Jadi ini Daud. Bagus ya Allah. Iya, tapi umurnya pendek, cuma 40 tahun. Kata Nabi Adam dalam hadis itu usianya 1000 tahun. Boleh enggak ya Allah saya sumbang umur saya? Kata Allah, boleh. Saya sumbang 60 tahun. Jadi secara kuantitas umur Nabi Daud ditambah jadi 100. Nah, Nabi Adam dalam hadis itu umurnya 1000 tahun. Saat itu malaikat maut datang saat beliau usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Kata Nabi Adam, loh kok sudah datang? Kan saya 1000 tahun. Kata malaikat maut, panjenengan lupa ya. Itu awal mula manusia lupa itu. Kan yang 60 tahun sudah disumbangkan ke Nabi Adam. Nah, jadi kalau melihat dari situ, penambahan kuantitas umur itu mungkin. Nah, tapi ada orang kadang berkata, ada juga hadis tentang silaturahim. Ada seseorang yang Nabi bilang kepada dia, kamu akan mati pada waktu ini. Dan Nabi nggak mungkin bohong, karena dia diberitahu Nabi akan mati, maka dia silaturahim ke saudaranya minta maaf ya. Nah, ini mungkin akan menjawab, minta maaf ya. Dari minta maaf ke saudaranya, kan dia mau mati kan. Di waktu yang dimaksud ternyata dia nggak mati juga. Dan Nabi nggak mungkin bohong kan. Soalnya menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, ya tadi Jibril datang kepada saya, gara-gara kamu minta maaf ke saudara kamu itu, kamu malah ditambah umurnya. Jadi tidak jadi mati hari itu. Singkat kata singkat cerita, ya amalan-amalan yang menambah umur itu bisa dalam pengertian kuantitas dan kualitas sekaligus. Bisa juga kualitasnya aja ditambah tapi tidak kuantitasnya. Ada orang yang setengah protes bertanya ke saya gini, itu Ustadz kan tadi bilang Ustadz, anak yang berbakti pada orang tua umurnya panjang. Itu ada anak muda mati padahal dia berbakti banget sama orang tuanya. Saya tanya, dia meninggal usia berapa? Dia meninggal usia 30 tahun, dia bilang gitu. Oke. Dia berbakti sama orang, Ustadz, berbakti sama orang tadi meninggal di usia 30 tahun. Saya bilang bisa jadi usia dia bukan 30. Bisa jadi usia dia aslinya 20 tahun atau 25 tahun. Itu sudah Allah tambah 10 tahun itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Nah, jadi sudah Allah adat itu, sudah Allah panjangkan umurnya itu. Yang tadinya 20 tahun atau 25 karena dia berbakti jadi 30. Jadi jangan itu dalam memahami hadis atau ayat yang tidak mungkin ingkar janji Nabi itu ya. Disitulah letaknya diantaranya. Makanya ajal sudah Allah tentukan, tapi selagi malaikat maut belum datang, negosiasi masih berlaku. Nah, adapun mengenai pertanyaan Bapak tadi berkenaan apakah gara-gara belum minta maaf sama keluarga akhirnya kok belum mati-mati? Enggak, memang belum ajalnya aja. Kan ada orang yang berkata salah begini, oh dia mungkin punya ada yang masih ganjil mungkin atau apa? Enggak juga, memang belum ajalnya. Memang belum ajalnya. Dan sebegitu ajalnya ya mau tidak mau tetap harus wafat. Apalagi terus ada yang memahami dengan salah dengan mengatakan, oh dia punya pegangan kayaknya. Iya, ini punya ilmu rawa rontek. Apalagi panggil dukunnya, begitu panggil dukunnya mati. Padahal memang belum ajalnya. Padahal ya, kalau kita mengatakan begitu kan kesannya kayak malaikat maut kalah sama ilmunya mak lampir itu. Padahal yang nyebut nyawa jin itu ya juga malaikat. Ngaten nggih Mas nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mas apa Bapak? Bapak aja. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kan banyak lagi tuh yang pengen banyak cerita tentang kematian. Nah, mungkin ini terakhir saya. Iya monggo. Saya pernah melihat di YouTube ya. Iya. Mungkin juga ada yang sedikit apakah apa namanya
bisa direkam. Maksudnya udah dikubur gitu. Oh. Jadi pada saat itu orang udah katanya pulang, nah baru kan nanti bangun tuh di mayat itu kan Allah kan memasukkan lagi ruhnya, ditanya oleh malaikat. Nah, apakah ya ini nggak tahu ya, itu namanya juga YouTube ya. Saya sih nggak begitu ini, tapi kan itu juga apa sebagai ini aja sebagai pengetahuan apa mungkin orang yang sudah meninggal itu pada saat orang yang meninggalkan kuburan itu bisa direkam. Baik. Kalau saya ditanya itu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi saya mau terangkan dulu gini. Proses dimasukkannya kembali ruh ke raga, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak bisa dipahami secara harfiah duniawi. Jadi jangan bayangkan kayak Mak Lampir menghidupkan kembali Nyai Kembang sama Tuan Adolf itu di film. Iya. Itu enggak kayak gitu. Itu kejadian ukhrawi yang tidak bisa dipahami secara duniawi. Saya sering sampaikan gini. Kita nggak usah ngomong alam barzah, kita ngomong alam rahim aja yang notabene kita melihat. Kita dengan bayi yang di alam rahim itu ternyata beda. Kita nafas pakai hidung, paru-paru, makan pakai mulut, minum pakai mulut. Kalau di bayi kan semua plasenta, itu. Udah beda. Kalau mau lahir, bayi itu yang betul kepalanya di bawah apa di atas? Di bawah. Kalau di atas orang ngomongnya apa? Sungsang. Kalau kita kalau di bawah itu yang sungsang kan. Kalau mereka enggak, justru kalau di bawah itu yang benar. Nah, artinya apa? Kehidupan yang ada di alam rahim sama di alam dunia kita ini aja sudah berbeda. Kita harus pup, harus pipis. Bayi kalau sampai pipis sampai pup di dalam rahim berarti dia bermasalah. Ketuban kotor itu kan karena mungkin orang tuanya stres atau ada virus kan, begitu kata dokter wallahu alam. Nah, singkat cerita, normalnya kita sama normalnya bayi dalam rahim itu ternyata berbeda. Nah, barzah apalagi itu lebih berbeda lagi karena itu sudah gerbang akhirat. Jadi kalau ditanya apakah bisa direkam, kalau rekaman kemampuan rekam kamera kita untuk dimensi 3 ke atas pasti nggak bisa. Dimensi 3 ke bawah kayaknya nggak bisa. Itu dimensi 3 ke atas ya, itu nggak bisa. Ya gimana sih nggak? Kamera kita itu berapa sih kemampuan merekamnya kan dimensi 3 ke atas ya atau ke bawah? Kalau ke atas malah ke bawah sih, ke bawah. Kalau ke atas kan dimensinya malaikat berarti kan ya tidak bisa berarti merekam itu. Tapi menarik dalam kitab ini terangkan. Kadang begitu dahsyatnya dimensi roh sampai dimensi zahir itu terdampak kadang. Saya ulang, begitu dahsyatnya kejadian di dimensi roh itu sampai di dimensi jasad itu berdampak. Nah, itu seperti halnya matahari dengan sinarnya. Sinar matahari bukan matahari, tapi dia bagian dari matahari itu sendiri. Ada hubungan. Nah, seperti halnya raga kita sekarang ini. Kita ini yang pusing itu pikiran kita, tapi yang kena lambung kita. Bisa dipahami? Kan yang stres kan perasaan kita, pikiran kita, tapi yang kena lambung kita. Ya, atau itu. Itu. Jadi roh dan fisik itu saling berkait bertaut. Sehingga mungkin saja sewaktu-waktu ketika dimensi roh merambah dimensi zahir itu terekam oleh teknologi itu mungkin saja. Tapi secara umum sih tidak bisa secara umum. Adapun YouTube konten kreator. Wallahu a'lam bishawab. Sampai difilmkan kan film Adab Kubur itu. Iya. Walaupun ada juga film Cocote Tonggo itu. Nggih monggo Pak Irnen. Kita kan ada kisah itu Ustaz yang Nggih. itu hanya kisah atau memang ada kejadiannya. Kan ada katanya raja yang takut mati, kemudian ada salah satu rakyatnya itu yang mau menemani dia dalam kubur. Iya. Terus? Jadi dalam dia ditanyalah gitu, ditanyakan
Kamu pekerjaannya apa? Oh saya tukang tebang pohon dengan kampak. Nanti tanya itu kampaknya dari mana, pohonnya dijual kemana, belas segala macam. Akhirnya tidak sampai 40 hari dia udah keluar lagi dari alam kubur. Nah itu tuh gimana Pak? Saya bisa jawab wallahu alam bisawab. Itu sudah meninggal atau belum penjaganya itu? Sudah Ustaz. Oh. Karena dia orang bukan raja sih, orang kaya. Kemudian karena khawatir keluarganya, istri dan anak-anaknya itu, tawarkan kepada orang untuk mendampingi dia di dalam kuburnya. Lalu karena ada satu orang yang miskin yang kerjanya tukang kayu, dia bersedia selama 40 hari. Karena kalau 40 hari itu proses gitu. Iya. Lah hari pertama ditanya kamu dapat kapak dari mana? Gak tuntas. Hari kedua itu sampai hari ke-38 nggak sanggup dia lagi itu dengan pertanyaan. Kan hikmahnya begini, satu kampak saja sampai proses. 40 hari Iya. tuntas ditanya. Iya. Bagaimana dengan kalau harta yang banyak-banyak? Jadi kan sampai 40 hari itu udah keluar lagi nggak sanggup karena saya nggak menjadi harta itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi yang pasti gini, ini yang pasti ya. Yang cerita Imam Tawus dikutip oleh beberapa para ulama yang saya tahu diantaranya dalam kitab Hulyatul Aulia Abu Nuaim. Orang itu kalau baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Ini Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Jadi kalau orang itu baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Tapi kalau orang itu jahat, pertanyaan kuburnya maksimal 40 hari. Itu akidah para sahabat, menceritakan akidah para sahabat Imam Tawus itu. Nah, itu Imam Tawus yang menceritakan akidah para sahabat. Nah, sehingga yang cerita Sufyan Ats-Tsauri, cerita dari Imam Tawus. Nah, singkat cerita, ya tadi benar. Kalau memang betul kejadian 40 hari, ya cocok sama riwayat itu berarti. Kalau mengenai orang mati hidup kembali, dalilnya banyak. Saya ulang, kalau istilah orang mati hidup lagi, dalilnya banyak. Mana dalilnya Ustadz? Pertama, kisah Nabi Isa alaihissalam. Di antara mujizat beliau apa? Iya, menghidupkan Nabi Isa mati. Satu. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Ketika anak muda yang dibunuh oleh paman-pamannya itu dihidupkan kembali oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kisah tentang Nabi Uzair. Itu kan mati hidup lagi. Yang ketiga, yang keempat tentang kisah Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan tidur. Iya itu kali. Ya, Nabi Sis juga dan beberapa riwayat yang lain. Singkat kata singkat cerita ya, kalau dalam Al-Qur'an sendiri itu berita orang mati hidup kembali itu beberapa. Mukjizat Nabi Isa, terus kemudian kejadian Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Uzair itu. Ada yang ada dan beberapa riwayat-riwayat yang lain itu. Nah, makanya termasuk kalau kita baca tafsir itu putra-putrinya Nabi Ayub yang meninggal dunia kena sihir itu kan hidup kembali. Itu dengan izin Allah. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, kalau itu memang betul misalnya kejadiannya ya mungkin saja, itu mungkin saja. Saya kira itu Allah. Kan ini juga Ustaz. Seperti yang pernah beberapa waktu yang lalu saya tanya Ustaz. Soal orang yang tidak berhenti berzikir di kuburan seseorang. Nah, katanya kan Gus Dur sampai saat itu belum ditanya. Karena tidak pernah ada orang berhenti. Iya. Datang pergi 40, datang 200 gitu. Setiap saat nggak pagi siang sore malam. Jadi dia sekarang. Kenapa? Belum berhenti pertanyaannya itu tanya. Bukan belum berhenti. Enggak. Belum ditanya-tanya. Ada orang yang belum berhenti berzikir dia tak siang. Iya. Tahu aja lah sekarang. Kan katanya begitu. Saya nggak bisa jawab. Itu guyonannya para kiai-kiai itu. Apa itu candaan atau gimana? Iya itu guyonannya kiai-kiai itu. Ya. Kan pada saat SBY datang di pemakamannya Allahyarham Gus Dur itu kan biasanya kan di dalam tradisi NU kan ditalkin. Itu kan nggak ditalkin. Kan ada klesak-klesik di antara para kiai itu gimana Gus Dur kok nggak talkin? Yo kok itu talkin kan bocoran jawaban pertanyaan kubur. Gus Dur nggak usah dikasih tahu udah hafal. Itu guyonannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah rahmati beliau dan rahmatnya yang maha luas. Amin insyaallah. Nggih. Ustaz. Nggih. Mungkin minggu depan aja. Iya, kenapa? Itu pertanyaan setelah mati prosesnya sampai ke ini apa kiamat itu yang Oh gitu. pastinya mana prosesnya itu Oh gitu. yang meninggal
Fauzan. Iya. Bilang nantilah kita nextnya panjangin kita ini. Oh gitu. Ya wis. Nanti Pak Efri suruh ngingetin aja Ustaz Nanti saya ingatin. requestnya Pak Al-Fatah agar nanti cerita tentang setelah kematian itu ada apa saja gitu ya. Dan solusinya gitu ya. Yes. Yang penting solusinya gitu. Nanti diingetin Pak Efri nggih. Ya wis, insyaallah. Iya, coba. Siap. Insyaallah. Baik, sami. Kita cukupkan atau ada? Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.